Para petani Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan bergotong royong membasmi gulma kayu apu di wilayahnya. Menurut mereka, gulma kayu apu ini sangat menyulitkan para petani ketika ingin menanam padi. Para petani tersebut berada di 4 desa, yaitu Desa Tambak Anyar Ilir, Desa Tambak Anyar, Desa Tambak Anyar Ulu, dan Desa Pematang Baru. Gulma tersebut membuat petani merugi karena membuat padi sulit untuk bertumbuh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Banjarmasin Pos, Nurholis Huda. Silakan dengan laporan Anda. Rekan Sarah di Jakarta dapat kami laporkan dari Martapura, Kalimantan Selatan, bahwasanya memang benar ada keluhan dari 4 desa di Martapura, yakni Martapura Timur, itu di Desa Tambak Anyar Ilir, Desa Tambak Anyar, dan Desa Tambak Anyar Ulu, dan Desa Pematang Baru. Ini semua mereka mengeluhkan tentang adanya gulma kayu apu. Nah, gulma kayu apu ini sedikit lebih kecil dan tampak masif sama seperti enceng gondok. Cuma bedanya untuk enceng gondok itu besar-besar. Kalau gulma kayu apu ini cukup menyulitkan warga karena ini cepat berkembang biak. Dan ini menyulitkan petani ketika mau menanam padi. Karena itu warga di 4 desa ini tadi pagi hingga siang ini tampak bergotong royong menyemprot gulma kayu apu ini dengan cairan yang mematikan untuk gulmanya ya. Nah, dari salah satu petani yakni Supian Hadi ini mengeluhkan bahwasanya gulma kayu apu ini sangat cepat berkembang biak sehingga menyulitkan padi untuk bertumbuh. Bahkan ini ketika sulit untuk dimatikan juga. Dan yang mirisnya ini dari 80% sawah yang dimiliki Supian Hadi, dari 20 petak sawah itu 80% terserang gulma kayu apu ini, sehingga dia kesulitan dan meminta masyarakat dan meminta bantuan kepada pemerintah untuk membasmi gulma kayu apu ini. Misalkan dengan cairan pembersih gulma yang nanti akan disemprotkan ke gulma. Nanti gulmanya mengering dan mati. Nah, ketika air surut maka petani pun nanti akan menanam paginya dengan baik. Nah, menurut Supian Hadi juga, ini petani gulma kayu apu ini sebetulnya bisa dijadikan pupuk bagi padi, tapi itu dalam skala kecil. Tapi kalau dalam skala besar seperti ini, itu bukan malah menjadi mengembangbiakkan padi semakin baik, justru ini merusak dari tanaman padi itu sendiri. Tadi pagi merespon dengan adanya ini, pihak Kabupaten Banjar melalui semua unsur SKPD termasuk Bupati juga meninjau ke lokasi dan ikut membantu gulma-gulma ini dan mendorong ada gerakan di 4 desa ini untuk membasmi gulma kayu apu ini. Demikian yang dapat kami laporkan dari Martapura, kembali studio. Baik, terima kasih rekan Nurholis Huda atas laporan Anda. Silakan bisa kembali bertugas. Pak, memang benar apakah bagaimana apa namanya gulma kayu apu ini seberapa jahatnya untuk seberapa sulit Pak petani di sini jika ada gulma apu, Pak? Kalau yang ada kayak apu ini, iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ke anak bani ini, ya, nggak bisa keluar, tumbuh karena kayak apu ini cepat tumbuhnya, penyebarannya itu cepat tumbuhnya. Oh, gitu. Ya. Di sini nih semua rata-rata kayu apu ini yang menjadi. Ya, bilang rata-rata 90% kayu apu ini karena cepat. Kalau bila kayak apu ini. Bukan enceng gondok kayak gini ya, bukan ya? Kayak enceng gondok bisa. Ini kayak kayu apu ini kalau sudah 1 bulan kan kada bisa jalan lagi udah nyatu. Jadi setelah 1 bulan atau 2 bulan itu menjadi enceng gondok ini. Kayak apu ini bisa tenggelam lalu jadi enceng gondok.
Oh, jadi harapannya ini dari pemerintah setempat ini apa Pak? Agarnya kayu apu ini nggak bisa dimanfaatkan untuk pupuk atau seperti apa? Bisa dimanfaatkan, cuman karena kebanyakan. Nggih. Karena kebanyakan kan nggak bisa juga semua, cuman sebahagian saja yang kau dimanfaatkan. Memang subur kalau untuk tanaman, cuman karena kebanyakan mengganggu juga. Mengganggu airnya. Oh gitu. Kalau sampean apa nih namanya? Siapa tadi namanya? Pak Supian Hadi. Supian Hadi di Desa Pematang Baru. Petang Baru lah. Ya. Sampean petani juga. Inggih petani juga. Berapa hektar sampean punya? Enggak sampai hektar. Ya. Berapa kilo? Berapa kilo? Borongan. Berapa gorongan? Sekitar 20 borongan. Wah, banyak bener itu. 20 borongan lah. Rata-rata kayak gini penyakitnya. Bahkan di yang 80%? Iya, bahkan di tengah tuh makin parah. Parah pada ini. Jadi kayak apa sampean untuk? Ya kalau ada kan ada bantuan kan disemprot kalau obat. Ini disemprot nih, diobat nih. Kan jadi kena ditendang. Jadi ada bantuan untuk pestisida untuk menyemprot mematikan ini ya. Iya. Itu kan harapan tuh supaya nggak ada mekanisasi alat mekanis untuk untuk sementara belum ada Bang. Oh, belum ada ya. Mana kan dituyuk, diangkat dituyuk. Oke deh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.